Yang di bawah, yang di bawah. Iya, aja banyak. Ya. Lalu Pak, beloman Pak. Oke Pak. Jadi hari ini ketemu dengan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari UMKM, difabel, seniman, supir, orang ojek, juga orang yang bermain keroncong. Semuanya kita dengarkan dan saya memang belanja masalah, ingin mendapatkan masukan yang seluas-luasnya apa yang menjadi persoalan atau problem di lapangan. Tadi datang dari Petamburan, dari Tanah Abang, dari Pasar Baru, dari macam-macam, dan itu memberikan masukan, memperkaya bagi saya pribadi untuk mengetahui persoalan di Jakarta. Seperti yang saya sampaikan berulang kali, dengan undang-undang yang baru, Jakarta berubah menjadi kota global, pusat perekonomian nasional, maka siapapun nanti akan menjadi gubernur di Jakarta harus bisa melakukan terobosan-terobosan dan bekerja yang tidak biasa. Tapi hari ini kita belanja masalah dan luar biasa. Saya juga kaget yang bertanya lebih dari 12 orang, dan pertanyaannya dalam-dalam. Termasuk misalnya sopir trailer di Tanjung Priok. Bagaimana mengatasi premanisme dan sebagainya. Itulah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menjadi pikiran saya yang saya dapatkan pada hari ini. Topiknya mungkin sedikit hari ini yang tadi di dalam selain aspirasi. Iya, sebenarnya dari ujung ke ujung ini persoalan real masyarakat. Ada yang punya UMKM, catering, dia tidak mau kur karena kur kan ada suku bunganya. Dia maunya nggak ada bunganya. Kalau mau nggak ada bunga kan harus di bank syariah. Pertanyaannya apakah birokrasi pemerintahan bisa melakukan itu, memberikan subsidi untuk itu? Nah, yang begitulah yang menjadi belanja permasalahan pada hari ini. Dan betul-betul saya bersyukur pertanyaannya benar-benar sangat dalam, mendasar, dan memperkaya pengetahuan saya tentang Jakarta. Mas Ram tadi bicara tentang terobosan, apa sih terobosan konkret dari Mas Ram? Yang saya selalu sampaikan bahwa apa yang menjadi legasi semua gubernur yang ada diperbaiki dan disempurnakan. Contoh, Transjakarta itu kan mulai dari zaman Pak Sutioso, termasuk LRT misalnya. Ini yang jadi problem, kalau orang tinggal di Tangerang Selatan atau di Bekasi kan belum nyambung sepenuhnya. Termasuk MRT kemarin ada usulan untuk bisa diperpanjang sampai dengan Tangerang Selatan. Nah, hal-hal yang mendasar seperti itulah yang menjadi pegangan saya untuk melakukan kebijakan. Karena saya tidak akan melakukan kebijakan yang muluk-muluk tapi tidak bisa dikerjakan. Yang lebih real adalah apa yang menjadi keinginan masyarakat di lapangan. Itulah yang akan kita kerjakan. Untuk pelaksanaannya berarti nggak populer kan? Oh, sama sekali, saya maju juga nggak populer juga nggak apa-apa. Misalnya untuk bapak pengusulan, Nggak apa-apa. Kalau tanggapannya soal yang isu KRL itu diatur dengan NIK itu gimana Mas Ram? Ya, saya belum mempelajari secara detail ya, tetapi yang paling penting adalah apapun transportasi publik itu harus fairness bagi siapa saja. Tidak boleh membedakan kelas kalau yang namanya transportasi publik. Harus misalnya orang yang menerima bansos, DT apa, yang begitulah yang menerima bansos, nggak bisa. Harus semuanya diperlakukan sama karena ini transportasi publik gitu. Kalau saya berpendapat itu ya. Berarti kalau misalnya kayak jalur sepeda juga gimana Mas Ram? Itu kan banyak yang terbengkalai nih sekarang. Jadi kalau jalur sepeda secara simpel, saya gini kan pesepeda banget. Keluhan yang paling mendasar adalah kontinuitas dari kebijakan. Nggak betul-betul diselesaikan. Yang sudah baik nggak diselesaikan. Sehingga dengan demikian, kalau saya juga harus katakan, peninggalan Mas Anies di JIS yang sebenarnya sudah baik lah. Cuma kurang infrastrukturnya. Kalau mau konser macet, pasti terjadi kemacetan yang panjang. Kalau ada sepak bola yang penontonnya lebih dari 40.000 juga menimbulkan persoalan, maka yang begini harus diselesaikan. Bagaimana Persija itu bisa menjadi JIS menjadi home base-nya, bisa memberikan pemasukan, Jackmania-nya dirawat dengan baik, misalnya dibuatkan arena untuk Jackmania supaya orang dari daerah dari manapun, dari Kediri, kampung saya, dari Surabaya, Jogja, kalau ke Jakarta tujuan pertama kemana? Ke JIS, beli apa? Beli merchandise, beli kaosnya. Dan itu kan kita lakukan kalau kita pergi misalnya ke luar negeri, beli kaosnya MU, Chelsea, dan sebagainya. Itulah yang kemudian menjadi penghasilan buat
JIS juga, buat Jakarta juga. Gitu. Berarti kalau jalur sepeda bakal diperlebar, diperbanyak atau bagaimana? Jalur sepeda ada dua alternatif. Sekarang di negara-negara yang sudah baik, jalur sepeda itu tidak menjadi satu dengan jalur mobil. Selalu elevated. Kan kita bisa juga. Kalau kita lihat jalan kaki sepanjang Sudirman Tamrin, jalan kakinya tidak termanfaatkan secara maksimal. Padahal bagus banget. Harus diakui pedestrian kita itu bagus banget. Nah, sepeda kita yang orang bersepeda sekarang kan ngomel-ngomel jam 6 udah ditutup. Minta jam 6.30 dibuka. Kalau saya diberikan kesempatan itu, apa yang sudah diadakan dengan jalur sepeda diperbaiki. Kalau perlu dibuatkan elevated. Elevated buat siapa? Khusus untuk sepeda dan motor. Supaya di bawah kemacetan juga bisa berkurang banyak di Sudirman Tamrin. Ini contoh saja. Tentunya problem yang seperti ini banyak banget, ya. Ya, kalau saya diberikan kesempatan, siapapun Kamera, Pak. termasuk yang dilakukan Pak Sutioso, Bang Koke, Mas Anies, Ahok, Pak Heru, saya lanjutkan. Termasuk Pak Jokowi. Pak Jokowi kan pernah jadi gubernur juga. Mas Pram, ada gubernur sebelumnya, Mas Pram? Saya udah minta waktu untuk door to door dari gubernur ke gubernur. Hari ini belanja masalah. Tentunya kalau saya bisa ketemu dengan gubernur ini kan dulu yang membuat solusi. Bahwa solusinya sekarang harus dilakukan koreksi pasti ada. Namanya juga zaman berubah. Seperti saya nge-tweet tahun 2010 tentang bercanda, kalau dilihat sekarang kan beda banget. Sekarang udah eranya era TikTok ya. Permasalahan Jakarta kan banyak, seperti banjir dan macet. Prioritas utama dari Mas Pram dan kawan-kawan Kamera, Kalau Pak. udah berani jadi gubernur Jakarta, nggak boleh ada prioritas hanya satu. Prioritasnya terlalu kompleks, terlalu banyak semuanya.